Yo kawan, selamat datang di kanal Raja Shinobi. Bagi kalian yang suka dengan prediksi dan teori serta fakta di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dan like serta komen, agar admin lebih semangat untuk membuat video berikutnya. Sebelum kita lanjut ke isi videonya, jangan lupa ngopi dulu, pakai kopi kapal api, kopinya lu minum, kapalnya lu jual, apinya buat bakar gedung koruptor di negeri Konoha ini, dan jangan sampai ketinggalan, udut jarum coklat agar lebih rileks. Nah jika sudah, mari kita masuk ke isi videonya Brobot Cikiwiriwir, let's go. Yo kawanku, admin mohon maaf, karena admin baru bisa upload kembali videonya, dikarenakan admin banyak pikiran dan kesehatan, yang baru bisa pulih. Nah, di video kali ini, kita akan membahas kelanjutan dari video kita sebelumnya. Di video sebelumnya, diperlihatkan Kawaki yang mencoba menemui Hinata, di dalam dimensi Daikokuten miliknya, dan Kawaki berniat untuk menceritakan kejadian yang baru saja dia alami, yakni kekalahan telak oleh Kurama, yang ada di dalam tubuh Naruto. Di dalam dimensi Daikokuten tersebut, Kawaki lalu berkata, "Nona Hinata, aku baru saja bertarung dengan Kurama," dan dalam pertarungan tersebut Kurama mengatakan, tentang semua kebersamaan Nana Daime dengan dirinya, bisakah Nona ceritakan apa maksud dari perkataan Kurama itu? Lalu Hinata menjawab, "Kawaki, apa yang dikatakan oleh Kurama, itu semua memang kenyataan, dan Kurama dulu sangat membenci manusia. Akan tetapi setelah pertemanannya dengan Naruto, semua itu berubah dan Kurama sangat menyayangi semua penduduk desa. Kurama selalu bersama-sama dengan Naruto dalam semua pertempuran. Jadi kebersamaan Naruto dan Kurama sudah seperti anak dan ayah, tentu Kurama tidak akan pernah meninggalkan Naruto dan pasti dia akan selalu melindungi Naruto apapun yang akan terjadi." Kemudian Kawaki terlihat sangat kesal dan menatap tajam ke arah Hinata. Lalu Kawaki berkata, "Jadi maksud Nona tindakan aku untuk melindungi Nana Daime itu semua salah?" Lalu Hinata menjawab, "Bisa jadi seperti itu, mungkin niatmu adalah baik, ingin melindungi Naruto dengan sepenuh jiwamu, akan tetapi, caramu adalah salah, karena kau memaksakan kehendakmu sendiri, dengan menyegel Naruto di dimensi ini." Lalu kemudian Kawaki berkata kembali, "Tidak. Ini adalah caraku untuk melindungi kalian dari orang-orang yang mungkin akan mengancam kalian, dan aku akan terus mencoba untuk menyerap sisa cakra Kurama itu dari tubuh Nana Daime, apapun yang akan terjadi." Setelah berkata seperti itu, lalu Kawaki bergegas pergi dan meninggalkan Hinata. Kemudian Hinata yang masih berada di dalam dimensi itu, lalu Hinata berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi denganmu Naruto? Aku berharap semua ini akan cepat berakhir, dan kita cepat bisa keluar dari tempat ini, dan kita bisa bersama-sama lagi dengan Boruto dan Himawari." Terlihat Kawaki, yang masih belum pulih dari luka-lukanya, kemudian Kawaki berkata dalam hatinya dengan berkata, "Aku tidak bisa seperti ini terus, aku harus mencari cara agar Shinju itu tidak bisa melacak sisa cakra Kurama yang ada di dalam tubuh Nana Daime. Aku tidak mau jika para Shinju itu sampai menemukan Nana Daime." Lalu Kawaki terlihat pergi untuk menemui Himawari. Kawaki berniat untuk memastikan keadaan Himawari. Lalu terlihat Himawari, yang berada di dalam rumahnya dan Himawari terlihat sedang berbicara dengan Kurama di dalam alam bawah sadarnya. Kurama lalu berkata, "Himawari, sebaiknya kita bersiap untuk menghadapi ancaman yang mungkin akan kita lalui, dan aku harap kau akan bisa sepenuhnya untuk mengendalikan cakra dariku, agar jika momen itu datang kau sudah bisa mengendalikan kekuatan dariku ini." Lalu Himawari menjawab, "Baik Kurama, aku akan belajar dan berlatih untuk bisa mengendalikan cakra darimu ini, dan aku ingin melindungi teman-temanku dan warga desa Konoha ini." Kurama yang mendengar itu dari Himawari, sungguh terlihat sangat senang dan dia teringat saat momen bersama Naruto dulu, yang selalu ingin melindungi teman-temannya dan seluruh warga desa Konoha. Kawaki, yang masih dalam perjalanan menuju tempat Himawari, di tengah-tengah perjalanan, dirinya tak sengaja bertemu dengan seorang Delta, lalu Kawaki berniat untuk mengajak Delta pergi ke tempat Himawari. Kawaki kemudian berkata, "Delta, apa yang sedang kau lakukan di tempat ini?" Delta lalu menjawab, "Aku hanya ingin mencari suasana baru, dan aku tidak sengaja berjumpa dengan dirimu Kawaki." Kemudian Kawaki berkata, "Baiklah. Sebaiknya kau ikut aku untuk pergi menemui Himawari, aku ingin memastikan jika dia baik-baik saja, dan para Shinju itu sudah tidak mencarinya kembali."
Lalu di sisi yang lain, terlihat Amado, yang masih terus mengawasi gerak-gerik Kawaki, dan Amado masih terus mencoba untuk membujuk Kawaki agar dia mau menjadi medium untuk membangkitkan putrinya tersebut. Amado, dia masih bisa melihat dan melacak keberadaan Kawaki lewat kamera yang terpasang di mata Delta itu, lalu Amado berkata, "Aku tidak akan melewatkan kesempatan apapun untuk aku bisa membangkitkan putriku, dan aku akan terus mengawasi setiap pergerakan dari Kawaki." Amado masih terobsesi dengan penelitiannya untuk bisa membangkitkan putrinya, dengan menjadikan Kawaki sebagai medium untuk semua rencananya. Setelah momen tersebut, adegan berpindah dulu kepada Shinju Jura, yang masih berada di dalam markas mereka. Terlihat semua Shinju masih berkumpul di dalam markas mereka, dan Shinju Jura berniat untuk membalas dendam terhadap orang-orang yang telah ikut campur dalam misinya tersebut. Hidari, yang terlihat masih memulihkan luka-lukanya dan masih merasa kesakitan akibat pertarungannya dengan 3 legenda Sannin itu, lalu Hidari berkata, "Sialan, orang-orang bodoh itu, harus membayar apa yang sudah mereka perbuat kepadaku, dan aku, tidak akan melepaskan Sarada dari incaranku." Kemudian Shinju Matsuri berkata, "Kau itu terlihat bodoh Hidari, seharusnya kau tidak kalah dengan mereka, sehingga rencana kita tidak berantakan seperti ini." Hidari yang mendengar perkataan Matsuri, dia merasa sangat kesal dengan apa yang dikatakan Matsuri barusan, lalu Hidari menjawab, "Lalu, apa bedanya denganmu? Kau pun kabur dari orang-orang lemah itu, dan bahkan kau itu dipecundangi oleh para manusia lemah, Matsuri." Terlihat Jura, yang mendengar perkataan mereka, sontak saja Jura terlihat membentak mereka, lalu Jura berkata, "Diam kalian semua, tidak ada gunanya kita saling menyalahkan, kita harus cepat-cepat membawa target kita, agar misi kita bisa terlaksana dengan baik." Hidari lalu berkata, "Lalu apa rencanamu selanjutnya, dan kenapa kau tidak membantu kami saat kami menghadapi orang-orang itu?" Jura kemudian menjawab, "Diam kau Hidari, akan ku beritahu tentang rencanaku selanjutnya, tapi perlu kalian ingat dan waspadi, mereka tidak akan membiarkan kita bertindak lagi, tapi itu tidak masalah. Kita akan menghadapi mereka kembali." Lalu terlihat, semua Shinju mulai mempersiapkan langkah mereka dan semua Shinju sudah mulai pulih dari luka-luka mereka. Lalu terlihat di sisi lain, seorang Code, yang baru saja kabur dari pertarungannya dengan para shinobi Sunagakure dan shinobi Konoha. Sepertinya dia merasakan sebuah cakra dan esensi dari Otsutsuki, yang mungkin saja masih mencari keberadaan dirinya itu. Code, yang masih bersembunyi di sebuah tempat, dan dia terlihat masih menyembuhkan lukanya tersebut, lalu Code berkata, "Sial, apa ini? Esensi ini masih kurasakan dan sepertinya masih berada di sekitarku, aku harus hati-hati terhadap mereka, dan aku tidak mau jika aku harus mati sia-sia, sebelum aku bisa membangkitkan Tuan Ishiki." Lalu terlihat Code, yang mulai pergi dari tempat tersebut, dan dia berharap jika para Otsutsuki yang mengejarnya tidak bisa menemukan keberadaan dia. Code memulai kembali misinya untuk terus mencari sebuah kuil kuno, yang dianggap menyimpan banyak kekuatan seperti yang dikatakan oleh Ishiki sebelumnya. Sepertinya Code masih menganggap jika kuil tersebut berada di sekitar desa Sunagakure, dan Code menyusun rencananya kembali dan dia berniat untuk kembali menanyakan kuil tersebut kepada penduduk desa Sunagakure. Di tengah-tengah perjalanan, Code tidak sengaja melihat seorang Otsutsuki yang sedang mencari sesuatu di sekitar tempat itu, dan Code mencoba untuk mengamati semua gerak-gerik dari Otsutsuki tersebut. Otsutsuki itu, ternyata adalah teman dari Otsutsuki, yang membantu Shinju bak melawan Mitsuki dan Daemon tersebut. Otsutsuki itu, yakni kita sebut saja, Akarui, yang sedang mencari keberadaan Momoshiki. Code, yang merasa khawatir jika Otsutsuki itu ingin mencari keberadaan dirinya, akan tetapi dia mencoba untuk tidak panik dan terus mengawasi pergerakan Otsutsuki tersebut. Lalu Code dibuat tambah panik saat Code merasakan esensi dari Otsutsuki itu, yang begitu sangat kuat. Terlihat Otsutsuki tersebut, yang merasa jika dirinya sedang diawasi oleh seseorang, dengan tiba-tiba saja Otsutsuki itu menghilang dari pandangan Code, dan Code, yang melihat itu merasa sangat terkejut karena Otsutsuki itu lenyap dari pandangannya dengan begitu cepat. Lalu dengan tiba-tiba saja Otsutsuki itu, muncul tepat di hadapan dari seorang Code. Lalu Code, yang menyadari itu, sangat-sangat terkejut, dan seakan tubuhnya tidak bisa digerakkan, untuk menghindar dari Otsutsuki itu. Kemudian Otsutsuki itu berkata, "Kau ini siapa? Mengapa kau mengikutiku? Dan sepertinya kau mempunyai kekuatan dari Ishiki." Code,
Yang mendengar perkataan itu, terlihat dia merasa keheranan dengan apa yang dikatakan Otsutsuki itu, dan Code menyadari jika Otsutsuki ini bukanlah yang sedang mencari dirinya. Lalu dengan tiba-tiba saja, Otsutsuki itu menendang Code dengan begitu keras, sehingga membuat Code harus terlempar dan memuntahkan darah dari mulutnya. Tak berhenti di situ saja, Otsutsuki itu menarik tubuh Code, menuju kembali ke arah dirinya, dan langsung mencekik leher dari Code sambil berkata, "Jawab pertanyaanku, siapa kau, dan di mana Momoshiki? Kenapa kau mempunyai esensi dari Ishiki?" Setelah momen tersebut, adegan berpindah dulu kepada Shikamaru, yang berada di dalam kantor Hokage. Shikamaru lalu berkata, "Terima kasih sudah datang, Homura-san, Koharu-san. Boruto baru saja memberitahu kita tentang ancaman baru dari klan Otsutsuki. Saya ingin mendengar pendapat kalian mengenai hal ini." Homura lalu menjawab, "Shikamaru, ini adalah situasi yang sangat serius. Otsutsuki selalu menjadi ancaman besar bagi desa kita. Apa informasi yang Boruto dapatkan tentang masalah ini? Bukankah dia adalah buronan dari desa kita? Dan dia jugalah yang telah membunuh Naruto dan Hinata. Apakah kita masih mempercayai dia dan aku khawatir ini hanya jebakan saja buat kita?" Lalu Shikamaru menjawab, "Aku sangat yakin dan percaya jika omongan dia ada benarnya, dan kita harus menyampingkan tentang masalah jika dia adalah buronan dari desa kita, dan aku juga sempat berbincang dengan Boruto sebelumnya, jika Naruto dan Hinata masih hidup dan itu yang dikatakan Boruto kepadaku waktu itu." Shikamaru lalu melanjutkan perkataannya, "Boruto mengatakan bahwa ada anggota Otsutsuki baru yang lebih kuat dari yang pernah kita hadapi sebelumnya. Dia mendengar ini dari Momoshiki, yang masih berada di dalam dirinya." Koharu lalu menjawab, "Momoshiki masih memberikan informasi, ini bisa jadi keuntungan, tapi juga bisa berarti bahwa ancaman ini lebih besar dari yang kita bayangkan. Apa yang Boruto katakan tentang kemampuan Otsutsuki ini kepadamu Shikamaru?" Lalu Shikamaru menjawab, "Menurut Boruto, Otsutsuki ini memiliki kemampuan yang bisa mengendalikan waktu dan ruang lebih baik daripada yang sebelumnya, dan kita perlu bersiap untuk segala kemungkinan." Kemudian Homura berkata kepada Shikamaru, "Kita harus memperkuat pertahanan desa dan meningkatkan pengawasan kita. Semua ninja harus siap siaga, terutama yang berada di garis depan, atau shinobi kita yang berada di perbatasan desa, mereka harus lebih diperkuat." Koharu lalu berkata kembali, "Benar, selain itu, kita juga perlu bekerja sama dengan desa lain untuk menghadapi ancaman ini. Otsutsuki bukan hanya masalah kita, tapi masalah seluruh dunia ninja." Shikamaru lalu menjawab, "Setuju, saya akan menghubungi para kage dari desa lain untuk mengatur pertemuan darurat. Kita perlu bersatu dan menyusun strategi yang matang, untuk menghadapi semua kemungkinan yang bisa saja terjadi, mengingat jika Otsutsuki adalah makhluk yang sangat berbahaya bagi kehidupan di dunia kita." Homura kemudian berkata kembali dengan berkata, "Kita juga harus menjaga informasi ini sebaik mungkin, tidak semua orang perlu tahu detailnya agar tidak menimbulkan kepanikan." Koharu lalu menyambung omongan Homura dengan berkata, "Tepat sekali, Shikamaru, kami percaya pada kepemimpinanmu dan semua strategi darimu mengingat kau adalah ninja yang mempunyai kemampuan jenius. Dan apa langkah pertama yang akan kau ambil?" Shikamaru lalu menjawab, "Langkah pertama adalah memastikan keamanan Boruto, walaupun dia dianggap sebagai buronan dari desa kita, tetapi dia adalah kunci informasi ini. Lalu kemudian, kita akan memulai persiapan pertahanan dan mengatur pertemuan dengan desa lain." Terlihat mereka yang bersiap-siap akan menghadapi ancaman baru dari pihak musuh, dan mereka menunjukkan diskusi serius antara tetua desa dan Hokage mengenai ancaman baru yang dihadapi desa Konoha, serta langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk melindungi desa dan sekutunya. Setelah momen tersebut diperlihatkan, tiba-tiba saja adegan harus berakhir di sini dulu. Nah, itulah informasi yang bisa admin sampaikan kepada kalian. Jika kalian suka dengan prediksi dan teori, serta fakta di kanal ini, jangan lupa subscribe, dan tetap stay di channel ini. Peringatan keras, video ini hanya merupakan teori, yang sengaja admin rangkum menjadi alur cerita Boruto, agar terasa seru untuk menunggu chapter selanjutnya. Oke kawan, sampai jumpa di video selanjutnya, Brobot Cikiwiriwir.